Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Sally Septia Ilhami dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Nah, di sini aku akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester 2 pada matkul Statistika Pertanian tahun ajaran 2020-2021. Di sini dosen pengampu pada matkul Statistika Pertanian kelas D ada Pak Irwan Indrayanto dan Bu Oki Almas Amalia. Nah, di sini aku membagi pembahasan menjadi 3 sub pokok pembahasan yang sesuai dengan panduan yang sudah diberikan untuk UTS ini. Kalau begitu, mari kita lihat. Pada pembahasan pertama, aku membahas kegunaan statistika di bidang pertanian serta variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Nah, di sini kan kita diminta untuk merancang penelitian di bidang pertanian. Nah, karena pertanian itu juga mencangkup perikanan, maka aku merancang penelitian di bidang pertanian yang di perikanan dengan judul seperti ini: pengaruh pengasaman laut terhadap laju kalsifikasi pada perkembangan bulu babi budidaya di Pantai Gatra, Malang, Jawa Timur. Nah, dari rumusan ini aku merumuskan data bulu babi yang berjumlah 10 buah, kemudian jenis data yaitu primer, dan sumber data dari eksperimen atau percobaan. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis berpengaruh atau tidaknya pengasaman laut terhadap perkembangan bulu babi budidaya di Pantai Gatra, Malang, Jawa Timur ini. Nah, jenis data primer dan sumber data eksperimen aku memilih ini karena rumusan ini dinilai memiliki tingkat efektivitas atau akurasi yang tinggi karena ini melibatkan percobaan secara langsung sehingga mendapatkan data yang real time di lokasi. Kemudian aku akan menjelaskan variabel random. Variabel random adalah variabel numerik bernilai real, tetapi nilai spesifiknya tidak dapat ditentukan dengan pasti sebelum dilakukannya eksperimen. Karena jika menentukan nilai sebelum eksperimen itu kan dinamakan hipotesis yang hasilnya itu belum pasti. Jadi belum dapat ditentukan nilai yang pastinya. Di variabel random ini mempunyai 2 jenis variabel, yaitu yang pertama variabel random discrete dan yang kedua variabel random continue. Yang pertama, variabel random discrete adalah data yang dapat atau hanya ditunjukkan dalam bilangan bulat saja. Contohnya, jumlah kolam dan jumlah filter dalam kolam atau sebagainya. Jadi yang nilainya jelas-jelas 1, 2, atau 3 atau disebut dengan bilangan bulat seperti itu. Kemudian variabel random continue itu artinya data yang dapat ditunjukkan dalam bentuk pecahan. Bisa mungkin bilangan bulat tapi lebih banyak ke pecahan. Contohnya itu kayak suhu, salinitas, berat badan, tinggi badan. Itu kebanyakan mempunyai nilai koma-koma di belakangnya. Jadi lebih baik masuk ke variabel continue aja. Gitu. Nah, di rancangan penelitian di bidang pertanian ini, yaitu judul rancanganku pengaruh pengasaman laut terhadap laju kalsifikasi pada perkembangan bulu babi budidaya di Pantai Gatra, Malang, Jawa Timur, memiliki variabel random. Ada 2 variabel random juga, yaitu yang pertama variabel discrete dan variabel continue. Nah, di sini variabel discrete cuma ada 1 poin ya, yaitu 10 sampel bulu babi.
Sebenarnya penentuan jumlah sampel itu ada kaidahnya, kaidah minimal penentuan sampel. Tetapi karena ini masih bersifat rancangan, jadi aku memilih angka 10. Dan kenapa angka 10? Karena itu dinilai pas, tidak kurang dan tidak lebih, sehingga dapat mempresentasikan data di lapangan secara mendekati pasti, mendekati nilai realnya. Tetapi kembali ke awal, itu ada kaidahnya. Jika melakukan penelitian secara sebenarnya itu ada kaidah yang kita sebagai peneliti harus mematuhi kaidah tersebut. Gitu. Dan ini pun nilainya pasti 10 sampel. Jadi enggak koma, enggak pecahan atau sebagainya. Kemudian di variabel kontinu itu ada 5 poin, yaitu suhu, pH, kadar karbon dioksida, konsentrasi ion karbonat bulu babi, dan salinitas air lautnya. Nah, di sini kan bisa bayangkan ya, suhu, pH, kadar dan sebagainya ini pasti memiliki nilai yang tidak bulat atau tidak pasti. Mungkin ada yang koma atau pecahan seperti itu. Jadi lebih baik dimasukkan ke variabel kontinu. Jadi perbedaan antara kedua variabel ini sangat mencolok. Variabel diskrit nilainya pasti, dan variabel kontinu itu yang memiliki pecahan atau koma-koma. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu peluang dan aplikasinya di bidang pertanian. Nah, contoh kasus yang diberikan yaitu seorang petani membeli 1000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 600 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 400 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa sebanyak 60 bibit dari toko A tidak tumbuh, dan sebanyak 320 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Nah, di sini itu termasuk percobaan Bernoulli, karena di sini kan diketahui hasilnya bibit yang tidak tumbuh dan bibit yang tumbuh dengan baik. Ini sesuai dengan prinsip dari percobaan Bernoulli, yaitu percobaan dengan dua hasil yang mungkin keluar, yaitu bibit tidak tumbuh dan bibit tumbuh dengan baik. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel kontingensi terlebih dahulu untuk mempermudah dalam penghitungan. Tabel kontingensi sendiri adalah tabel yang digunakan sebagai ringkasan data untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel kategorikal. Nah, di sini kan variabel kategorikalnya banyak tuh. Ada 1000 bibit kangkung, ada 600 bibit dibeli dari toko A, 400 bibit berasal dari toko B, 60 bibit dari toko A yang tidak tumbuh, dan 320 bibit dari toko B yang tumbuh dengan baik. Tapi di sini kan masih ada variabel lain yang perlu dicari. Maka kita menggunakan tabel kontingensi untuk mempermudah dalam penghitungan tersebut. Nah, tabel kontingensinya itu seperti ini. Sesuai dengan panduan di UTS yang sudah diberikan. Diketahui dari soal, toko A itu ada kategori bibit yang tidak tumbuh sebanyak 60 bibit, sedangkan total dari toko A sendiri ada 600 bibit. Sehingga untuk mencari kategori bibit yang tumbuh dengan baik di toko A, maka kita mencari dengan mengurangi total 600 dikurangi yang tidak tumbuh 60, sehingga didapatkan hasil 540 untuk kategori bibit yang tumbuh dengan baik di toko A. Kemudian, untuk mencari kategori bibit yang tidak tumbuh pada toko B, dapat dicari dengan, kita kan sudah diketahui kategori bibit yang tumbuh dengan baik di toko B, yaitu sebesar 320. Sedangkan total dari keseluruhan toko B itu 400. Maka kita tinggal mengurangi 400 dikurangi 320, sehingga didapatkan hasil
80 bibit yang tidak tumbuh di toko B. Kemudian untuk mencari total kategori bibit yang tumbuh dengan baik di toko A maupun toko B itu dengan cara dijumlah sehingga didapatkan hasil 860 bibit yang tumbuh dengan baik di toko A maupun toko B. Kemudian untuk kategori bibit yang tumbuh, maksudnya yang tidak tumbuh dengan baik dalam toko A maupun toko B dapat diketahui dengan menjumlahkannya sehingga didapatkan hasil 140 bibit yang tidak tumbuh baik di toko A maupun toko B, sehingga didapatkan hasil total sebesar 1000 bibit dari penjumlahan tersebut. Kemudian pada soal selanjutnya, jika diketahui bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Dipilih secara acak, jadi keseluruhan, dan peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Bibit tersebut tumbuh dengan baik, jadi yang ini. Dan karena dipilih secara acak, tidak ada spesifikasi untuk toko A ataupun toko B, maka kita ambil yang nilai totalnya tumbuh dengan baik ini diper dengan total keseluruhan yaitu 1000. Di sini menggunakan rumusan peluang sederhana, yaitu A yang peluang tadi 860 diper keseluruhan jumlah total yaitu 1000 bibit, mendapatkan hasil 0,86. Kemudian untuk soal selanjutnya, jika sebuah bibit dari toko B diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Bibit dari toko B diambil secara acak. Toko B jadi ini secara acak, jumlah total 400. Peluang bibit tersebut tidak tumbuh, jadi yang 80. Di sini masih menggunakan rumusan peluang sederhana dengan B, peluang bibit tersebut tidak tumbuh yaitu 80 diper dengan jumlah total dari toko B yaitu 400, sehingga didapatkan hasil 0,2. Kemudian di soal terakhir, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, maka berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko A? Diketahui sebuah bibit tidak tumbuh jadi yang ini. Nah, peluang dari toko A jadi yang 60 diper jumlah total dari yang tidak tumbuh yaitu 140. Di sini masih menggunakan rumusan peluang sederhana dengan A yaitu 60 yang tidak tumbuh dari toko A dan diper keseluruhan tidak tumbuh yaitu 140 bibit, mendapatkan hasil 0,428 yang dibulatkan menjadi 0,43. Nah, sampai di pembahasan ketiga atau pembahasan terakhir, yaitu aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang pertanian. Sebelumnya kita membahas distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah pendekatan distribusi binomial saat n cukup besar dan p cukup kecil. Dari penjelasan Bu Oki kemarin tentang distribusi ini, beliau menjelaskan bahwa NP banyak dituliskan dengan kurang dari sama dengan 7. Selain itu, kita mengetahui distribusi binomial terdiri dari n percobaan Bernoulli, memiliki 2 kemungkinan hasil keluar. Nah, ini sesuai dengan prinsip yang ada pada contoh kasus tadi, yaitu hasil bibit yang tidak tumbuh dengan baik dan bibit yang tumbuh dengan baik, sesuai dengan percobaan Bernoulli. Seperti itu. Kemudian tujuan dari distribusi ini adalah untuk mengetahui banyaknya kejadian per suatu satuan tertentu. Nah, suatu satuan tertentu ini menurut penjelasan dari Bu Oki juga kemarin, beliau menjelaskan bahwa suatu satuan tertentu ini dapat meliputi jarak, waktu, luas,
atau dapat ditentukan dari soal yang kita dapatkan nanti. Kemudian distribusi peluangnya itu ini juga sesuai dengan penjelasan Bu Oki, yang diketahui bahwa X adalah banyaknya suatu kejadian dalam eksperimen Poisson, dan lambda adalah rata-rata banyaknya suatu kejadian pada suatu satuan waktu. Lambda dapat dirumuskan dengan N dikali P. Nah, di sini ada asumsi distribusi Poisson. Ada 3 poin yang juga sesuai dengan penjelasan Bu Oki kemarin. Beliau menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan dan kejadian-kejadian independen satu sama lain itu mungkin mirip ya. Artinya juga mirip-mirip, independen kan sendiri-sendiri atau tidak terjadi secara bersamaan. Beliau menjelaskan contohnya itu di distribusi Poisson itu banyak terjadi di antrian kasir di supermarket. Nah, ini contohnya adanya si A yang datang ke supermarket dan dia menuju ke antrian kasir, dan B datang ke antrian kasir juga. Nah, mereka ini tidak datang secara bersamaan atau tidak berbelanja secara bersamaan dalam konteks distribusi ini, sehingga tidak ada keterkaitan atau tidak ada pengaruh antara satu sama lain dari si A maupun si B. Seperti itu. Kemudian, untuk peluang suatu kejadian tidak bergantung pada selang waktu terjadinya dengan kejadian sebelumnya, aku juga mengambil dari penjelasan Bu Oki kemarin. Beliau menjelaskan bahwa ini contohnya walaupun kejadian A itu 5 menit atau 3 menit atau 2 menit sebelum kejadian B, intinya sebelum kejadian B itu ada beberapa menit pada kejadian A, itu tidak berpengaruh, peluangnya itu tidak berpengaruh, sehingga tidak ada pengaruh satu sama lain. Jadi ya sama, intinya kejadiannya itu independen atau tidak saling berpengaruh satu sama lain gitu. Kemudian ini maaf kalau soalnya tertutupi, aku baca aja. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari A 7 pelanggan, B tidak ada komplain, C lebih dari 2 pelanggan. Di sini diketahui N yaitu 1.000 barang, P 50 per 10.000. P ini peluang, jadi peluang dari toko mendapatkan komplain pelanggan ini ya, mendapatkan hasil 0,005, sehingga didapatkan lambda yaitu rumus N dikali P sama dengan 1000 dikali 0,005 mendapatkan hasil 5. Dan kemudian baru dicari rumusan distribusi Poissonnya seperti ini. Sebenarnya soal ini penting nggak penting sih, soalnya nggak ada perintah dikasih soal, tetapi hanya pengen menambah aja buat wawasanku, atau mungkin teman-teman juga bisa lebih tahu gitu. Walaupun ya di penjelasan Bu Oki sudah dijelaskan sangat-sangat jelas, dapat disimpulkan bahwa kita harus mencari lambda juga, kemudian baru mencari distribusinya. Kemudian pada jurnal tugas kelompok aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian, kami dari kelompok 2 memilih jurnal ini. Nah, kenapa kita memilih jurnal tersebut? Karena jurnal ini memiliki variabel yang
uh, variabel yang sesuai dengan variabel distribusi Poisson, yaitu kejadian kekeringan di 4 wilayah Pakistan dari tahun 1968 sampai 2016. Nah, di sini kan diketahui kekeringan di 4 wilayah Pakistan. Jadi kan ini 4 wilayah yang berbeda-beda dan pastinya tidak terpengaruh satu sama lain. Karena kejadian kekeringan itu kan ya musim gitu kan ya, mungkin ada angin atau perbedaan iklim atau gimana gitu. Jadi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Dan terjadi pada suatu satuan tertentu. Di sini satuannya waktu, lebih tepatnya pada tahun 1968 sampai 2016. Nah, kedua variabel ini kan masuk ke distribusi Poisson ya. Jadi menggunakan distribusi Poisson. Tujuan digunakannya distribusi ini untuk mengetahui intensitas kekeringan di 4 wilayah Pakistan, yaitu Kotli, Mianwali, Jiwani, dan Barkan. Sesuai dengan penjelasan tadi, tujuan ini kan karena variabelnya itu sesuai dengan distribusi Poisson, jadi mungkin lebih efektif jika menggunakan distribusi Poisson. Dan memang sudah seharusnya menggunakan distribusi Poisson. Sehingga jurnal ini memilih distribusi Poisson untuk menjadi untuk mengetahui intensitas kekeringan di 4 wilayah ini. Mungkin seperti ini. Selesai. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat aku sampaikan. Mungkin sangat banyak kekurangan ya. Jadi aku mohon maaf jika banyak sekali kekurangan di presentasiku ini, baik karena pelafalanku atau belibet atau lupa atau gimana, mohon maaf sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, dan kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.